Hukum diadilin dengan seberat-beratnya karena mereka bagian daripada pengkhianat bangsa di negeri ini yang wajib dihukum dengan seberat-beratnya. Tapi Allah, kita bukan nunggu sifatnya kan. Pokoknya kita dari Pendekar Macan Kulon tetap hati, iya. Pasukan tempur semua, pasukan elitnya. Boleh sekarang mereka mengintimidasi kita, tapi ingat kita sweeping kita. Iya. Entah saya kalau macam-macam saya gempur. Ya bisa. Kita tahu Macan Kulon. Terima kasih. Macan Kulon ke tengah bentar, dari ujung Kulon ya. Kalau kita kan memang kalau secara pemikiran. Saat ini tahun 2025. Di pinggiran Jakarta, sebuah mimpi sedang diwujudkan. Ini adalah PK2, sebuah proyek pembangunan baru yang luas yang menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Sebuah kota yang dirancang untuk mengurangi beban Jakarta, menawarkan perumahan modern, pemandangan tepi laut, dan kemakmuran. PK2, singkatan dari Pondok Indah Kapuk 2, adalah visi kota modern dan berkelanjutan dengan hunian mewah, pusat komersial, dan ruang hijau. Bagi banyak orang, PK2 merupakan jalan keluar, kesempatan untuk naik kelas sosial, dan mengamankan masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Tapi seperti semua visi besar, PK2 juga menimbulkan bayangan. Dengan ketidakpuasan yang membara mengancam untuk menghancurkan mimpi itu sebelum sepenuhnya terwujud. Suasana dipenuhi dengan antisipasi saat ratusan orang berkumpul di dekat lokasi konstruksi PK2. Mereka datang dari seluruh penjuru Banten, bahkan dari Jakarta dan Bekasi. Wajah mereka mencerminkan perpaduan antara harapan dan tekad. Mereka adalah para pendukung PK2 yang tertarik dengan daya pikat masa depan yang lebih cerah. Mereka melihat proyek ini sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi, membawa lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Namun, antusiasme mereka dihadapkan dengan pertentangan yang nyata. Semakin banyaknya suara-suara penolakan dari mereka yang melihat proyek ini sebagai pertanda gangguan. Penduduk setempat, yang telah lama terbiasa dengan komunitas mereka yang tenang, kini menghadapi kehadiran mega proyek yang semakin dekat. Kecemasan mereka tentang penggusuran, kerusakan lingkungan, dan terkikisnya cara hidup mereka kini disuarakan dengan semakin mendesak, yang menjadi panggung untuk sebuah konfrontasi. Sabtu 1 Februari 2025. Visi indah PK2 hancur oleh kenyataan pahit konflik. Apa yang dimulai sebagai demonstrasi damai dengan cepat meningkat menjadi kekacauan dengan teriakan, dorong-mendorong, dan kekerasan. Di satu sisi, para pendukung PK2, antusiasme awal mereka kini diwarnai dengan kemarahan dan frustrasi. Di sisi lain, warga, ketakutan mereka kini memuncak menjadi perlawanan terbuka. Suasana menegangkan saat kedua kelompok bentrok. Hinaan dilontarkan, tuduhan berterbangan, dan apa yang dimulai sebagai perang kata meledak menjadi konfrontasi fisik. Di tengah kekacauan, sebuah insiden mengerikan terjadi. Rahmat Kozinuddin, seorang pengacara yang mewakili warga yang menentang proyek tersebut, mendapati dirinya berada di pusat badai, dikelilingi oleh para pendukung PK2 yang marah. Bagian 4. Kota yang terbelah, dampak dari konflik PK2. Pasca bentrokan menyisakan luka mendalam bagi masyarakat dan mimpi yang ternoda. Banyak bangunan yang hancur, dan jalan-jalan yang dulunya ramai kini sepi. Kekerasan yang terekam kamera ponsel dan tersebar luas di media sosial melukiskan gambaran yang jelas tentang perpecahan yang kini terjadi di Tangerang. Video-video ini menunjukkan betapa parahnya situasi yang terjadi. Rahmat Kozinuddin, dengan pakaian robek dan wajah lebam, menjadi simbol konflik. Dia adalah salah satu dari banyak korban yang mengalami kekerasan fisik. Dia menceritakan pengalamannya kepada media, menggambarkan bagaimana dia dikepung, diancam, dan diserang secara fisik. Pengakuannya menggambarkan ketakutan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh banyak orang. Pengalamannya adalah pengingat yang mengerikan tentang sejauh mana orang-orang berusaha untuk membungkam perbedaan pendapat. Banyak yang merasa bahwa suara mereka tidak lagi didengar. Insiden tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh masyarakat. Reaksi dari warga menunjukkan betapa dalamnya dampak dari konflik ini. Polisi yang awalnya lengah oleh kecepatan dan intensitas kekerasan, kini harus berjuang untuk memulihkan ketertiban. Mereka bekerja siang dan malam untuk memastikan keamanan.
AKP Dedi Ruswandi, Kapolsek Kronjo, tiba di lokasi kejadian dengan bala bantuan, mengumumkan kepada media bahwa mereka tidak akan mentolerir segala bentuk kekerasan dan berada di sana untuk melindungi hak semua warga negara. Pernyataan ini memberikan sedikit harapan bagi masyarakat yang terluka. Bagian 5. Gema ketidakharmonisan, insiden November 2024. Bentrokan di PIK 2 pada bulan Februari bukanlah insiden yang terisolasi. Ini adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih besar. Ini adalah gejala dari ketidakpuasan yang lebih dalam, kebencian yang membara yang telah terbangun selama berbulan-bulan. Ketegangan ini telah lama dirasakan oleh masyarakat setempat. Benih perselisihan ini ditaburkan pada bulan November 2024 ketika sebuah kecelakaan tragis memicu tegangan yang sudah ada. Insiden ini menjadi titik balik bagi banyak orang. Sebuah truk yang syarat dengan tanah yang akan dibawa ke lokasi konstruksi PK2 terlibat dalam kecelakaan fatal di Desa Salembaran. Kecelakaan ini tidak hanya merusak fisik tetapi juga emosional. Korbannya, seorang anak kecil dari desa tersebut, menjadi pemicu bagi mereka yang merasa hidupnya terganggu oleh laju pembangunan yang tak henti-hentinya. Kesedihan mendalam menyelimuti desa. Kecelakaan itu yang dipicu oleh kesedihan dan kemarahan, memicu kerusuhan yang mengguncang wilayah tersebut, memperdalam jurang pemisah antara mereka yang mendukung PK2 dan mereka yang merasa terpinggirkan oleh pembangunannya. Kerusuhan ini menjadi simbol perlawanan. Bagian 6. Mencari solusi. Tanggapan pemerintah. Bentrokan di PIK2 pada bulan Februari 2025 menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah. Insiden ini memicu reaksi cepat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh proyek tersebut. Kekerasan yang disiarkan di seluruh negeri itu mengungkap luka menganga yang memecah belah masyarakat dan menyoroti penanganan pemerintah terhadap situasi tersebut. Media nasional menyoroti ketegangan yang meningkat dan menuntut tindakan segera. Pasca bentrokan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengumumkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk meredakan situasi, termasuk meningkatkan kehadiran polisi di sekitar lokasi PK2 untuk memastikan keamanan dan ketertiban, membentuk forum dialog untuk semua pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi bersama, dan meninjau kembali peraturan yang ada yang mengatur proyek-proyek pembangunan skala besar. Langkah ini diharapkan dapat mencegah insiden serupa di masa depan. Pemerintah juga berjanji untuk menyelidiki tuduhan kekerasan terhadap Rahmat Khozinuddin dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Proses hukum ini diawasi ketat oleh masyarakat. Langkah-langkah ini, meskipun disambut baik oleh beberapa orang, disambut dengan skeptisisme oleh orang lain yang percaya bahwa itu terlalu kecil dan terlambat. Masyarakat menunggu bukti nyata dari komitmen pemerintah. Bagian 7. Masa depan surga yang tidak pasti. Saat debu-debu bentrokan PK2 mereda, masa depan proyek ambisius ini menjadi tidak pasti. Mimpi tentang kota modern dan makmur, sebuah suara harapan bagi jutaan orang, kini diselimuti ketidakpastian. Kekerasan tersebut telah mengungkap kecemasan yang mendalam tentang laju dan sifat pembangunan, penggusuran masyarakat setempat, dan potensi dampak lingkungan dari proyek yang begitu besar. Tantangan bagi pengembang, pemerintah, dan masyarakat adalah menemukan jalan ke depan yang menyeimbangkan aspirasi kemajuan dengan kebutuhan dan kekhawatiran mereka yang terkena dampak langsung. Apakah PK2 dapat memenuhi janjinya sebagai surga? Atau apakah akan menjadi kisah peringatan lain tentang pembangunan yang tidak terkendali? Masih harus kita lihat.